Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 31 akan menampilkan hasil evaluasi kinerja hijau Gedung Kuliah Umum Barat ITB. Latar belakangnya karena degradasi lingkungan yang telah terjadi pada masa sekarang meningkatkan kesadaran untuk merancang bangunan hijau. Salah satunya dengan mengevaluasi berbagai bangunan existing yang ada. Di sini kami mengevaluasi pada Gedung Kuliah Umum Barat ITB. Selanjutnya, untuk deskripsi dari GKUB ITB, merupakan sebuah bangunan yang terletak pada persimpangan Jalan 3 ITB dan Jalan E ITB. Bangunan ini merupakan rancangan dari Presiden Insinyur Soekarno dan dibangun sekitar 1960-an sebagai gedung perkuliahan non-fakultas. GKUB ITB terdiri atas 3 lantai dan memiliki luas area terbangun kurang lebih 1.800 meter persegi dan luas lantai terbangun kurang lebih 4.500 meter persegi. Sedangkan luas tapaknya sendiri adalah kurang lebih 3.300 meter persegi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketepatan pengembangan tapak GKUB ITB serta mengevaluasi kinerja energi beban pendinginan APTP bangunan GKUB ITB. Metodenya adalah dengan sistem rating Greenship, kategori pengembangan tapak, serta evaluasi dengan simulasi OTTV, SolarPad, aplikasi H-Building, serta OpenStudio. Untuk yang pertama adalah analisis kriteria ASD Greenship. Kami menggunakan kriteria Greenship Existing Building tahun 2011. Nah, untuk P1 dan P2 yaitu Site Management Policy dan Motor Vehicle Reduction Policy, di sini kami belum dapat mendapatkan datanya, sehingga belum bisa disimpulkan. Kemudian selanjutnya untuk ASD 1 Community Accessibility, jadi GKUB ITB telah memiliki beberapa fasilitas yang ada di dalam bangunan. Kemudian untuk fasilitas lainnya terdapat pada kawasan kampus ITB. Dan juga GKUB memiliki trotoar yang bebas kendaraan yang dapat menghubungkannya dengan fasilitas umum tersebut yang ada di kampus ITB. Kemudian GKUB ITB juga memiliki jarak 250 meter dari halte angkutan kota yang ada di depan kampus ITB. Namun GKUB tidak memiliki shuttle bus sendiri. Kemudian untuk ASD 2 yaitu Motor Vehicle Reduction belum ada datanya. Untuk ASD 3 mengenai bicycle, GKUB memiliki satu set pakai sepeda namun belum memiliki kamar mandi khusus untuk pengguna sepeda. Kemudian GKUB untuk ASD 4 site landscaping memiliki area lanskap vegetasi sekitar 12% dari total lahan dan yang ditanami tanaman lokal. Untuk ASD 5 Heat Island Effect, untuk yang pertama ini belum ada datanya mengenai bahan dengan nilai albedo 5,3, namun GKUB ini tidak menggunakan green roof. Dan juga untuk ASD 6 mengenai stormwater management, GKUB belum menggunakan sistem limpasan air hujan khusus yang dapat mengurangi volume. Selanjutnya untuk site manajemen ASD 7 belum ada datanya. Untuk yang pertama untuk habitat non-satwa GKUB tidak punya. Kemudian untuk ASD 8 building neighborhood, GKUB memiliki tempat ibadah dan WC umum bisa dipakai. Kemudian terdapat akses ke gedung sebelahnya, lantai 5 dan 6 ITB. Kemudian GKUB mendedikasikan lahan untuk lantai hijau dan bukan merupakan bangunan cagar biosfer. Untuk simulasi SolarPad, berikut adalah diagram SolarPad dari GKUB. Untuk bagian yang harus dilindungi dari sinar matahari adalah pukul 9 sampai dengan 16 WIB baik dari arah utara maupun selatan sekalian. GKUB ITB sendiri memiliki 8 sisi bangunan dengan 2 jenis fasad identikal. Untuk fasad identikal yang pertama itu fasad 1, 3, 5, dan 7, dan yang kedua adalah 2, 4, 6, dan 8. Untuk yang 1, 3, 5, 7 tidak memiliki bukaan berupa jendela, sedangkan untuk yang 2, 4, 6, 8 memiliki bukaan berupa jendela. Untuk elemen pembayangnya atau sun shading device-nya, GKUB punya 2 sun shading device horizontal, yang pertama berupa tritisan, yang kedua berupa kisi-kisi besi dengan dimensi sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan, jadi didapatkan bahwa vertical shadow angle dari tritisan adalah 53 derajat dan juga untuk yang kisi-kisi adalah 59 derajat. Untuk hasil pembayangannya adalah sebagai berikut. Ini untuk fasad yang 1357 hanya ada satu hasil pembayangan oleh shading kisi, dan yang untuk yang 2468 ada 2 tritisan terhadap jendela dan juga kisi terhadap koridor sirkulasi. Untuk kesimpulannya, jadi sisi-sisi yang telah tertutupi dengan baik adalah fasad 1, 2, 3, 4, dan 5, namun untuk sisi 6, 7, dan 8 belum bisa tertutupi dengan maksimal, maka dapat diatasi dengan menambahkan horizontal shading device dengan VSI yang lebih besar atau menambahkan vertical shading device. Sebenarnya yang menarik dari desain bangunan GKUB adalah memanfaatkan shading device horizontal ini sebagai koridor juga.
Berikutnya adalah perhitungan nilai OTTV dari GKU Barat ITB. Jadi, dengan menggunakan asumsi OTTV berupa bangunan GKU Barat ITB yang memiliki 8 sisi gedung menggunakan material dinding berupa brick wall yang berwarna kuning medium. Jendelanya diasumsikan menggunakan kusen aluminium dengan tipe kaca single glass clear dan terdapat sun shading seperti gambar berikut. Kemudian hasil perhitungan OTTV keseluruhan didapat bahwa nilai OTTV totalnya adalah 23,64 watt per meter persegi, yang mana memenuhi persyaratan dari peraturan SNI yaitu di bawah 45 watt per meter persegi dan dapat dikategorikan menjadi bintang 3. Nilai OTTV pada orientasi timur laut memiliki nilai yang paling besar diikuti orientasi barat laut, barat daya, dan tenggara. Sedangkan OTTV pada arah utara, selatan, timur, dan barat memiliki nilai yang rendah karena dinding yang menghadap pada orientasi tersebut tidak memiliki bukan jendela. Selanjutnya adalah simulasi H untuk performa bangunan yang pada aspek energi. Penggunaan energi yang paling besar adalah energi untuk mendinginkan ruangan. Namun di GKU Barat didesain agar dapat memanfaatkan penghawaan alami pada setiap ruang sehingga penggunaan energi dapat ditekan. Penekanan energi sebesar 54,94% dicapai melalui strategi reduced PWR, external shading device, dan natural ventilation for corridor and classroom. Pada aspek air, dibandingkan dengan base case yang serupa, perubahan penggunaan air terlihat pada bagian water closet dan urinal serta water closet. Penggunaan keran air berdebit rendah serta toilet dual flush mampu menghemat penggunaan air di GKU Barat. Untuk materialnya, energi yang terkandung pada setiap lantai dapat ditekan dari base case dengan penggunaan slab 150 mm. Penggunaan atap penting rangka baja juga meminimalisir kandungan energi di dalamnya. Penggunaan dinding pasangan batu bata dengan plastik di kedua sisinya dapat menekan kandungan energi pada dinding eksterior, namun justru menambah kandungan energi pada dinding interior. Penggunaan lantai finish beton pada GKU Barat dan kusen aluminium pada kaca single glazing juga meminimalkan kandungan energi. Lalu selanjutnya itu melakukan simulasi melalui aplikasi Open Studio. Untuk hasilnya, pada simulasi ini tidak ada hasil yang diperoleh karena ketika menjalankan simulasi tersebut didapatkan hasil yang failed. Lalu ini merupakan 3D model dari Open Studio. Lalu untuk kesimpulannya, untuk evaluasi GKUB ITB dengan prinsip kategori tempat guna lahan, beberapa kriteria sulit dikaji karena tidak tersedianya data. Namun guna lahan pada GKUB ITB telah menyediakan area hijau softscape pada lahan dan fasilitas publik yang dapat diakses masyarakat umum. Lalu untuk simulasi solar PV, GKUB ITB memiliki 2 jenis horizontal shading device, yaitu kisi-kisi dengan VSS sebesar 50 derajat dan titisan yang menjadi koridor dengan VSS sebesar 53 derajat. Kedua shading device belum dapat menutupi sinar matahari secara menyeluruh. Untuk perhitungan OTTV diperoleh keseluruhan OTTV pada GKUB telah memenuhi syarat regulasi, yaitu 23,64 watt per meter persegi, sehingga dapat dikategorikan menjadi bintang 3. Untuk simulasi H, jika dibandingkan dari base case pada bangunan serupa, GKUB ITB berhasil berhemat dari 3 jenis aspek performa bangunan, yaitu energi, air, dan material. Untuk simulasi Open Studio, simulasi ini tidak berhasil karena adanya kesalahan yang luput untuk diperbaiki. Dari hasil pembelajaran yang kita capai adalah bahwa GKUB itu memberikan sebagian lahan untuk RTH dan fasilitas yang dapat dinikmati publik. Kemudian area koridor pada GKU Barat dapat dimanfaatkan sebagai shading device dari bangunan tersebut agar dapat membayangi setiap bukaan jendela. Kemudian, tidak semua fasad di GKU Barat memiliki bukaan ke arah orientasinya. Untuk simulasi H, penggunaan keran air berdebit rendah serta toilet dual flush mampu menghemat penggunaan air. Penggunaan sebuah material untuk elemen bangunan mungkin dapat menurunkan konsumsi energi, namun meningkatkan konsumsi energi pada elemen lainnya. Untuk simulasi Open Studio, simulasi menggunakan aplikasi lain yang serupa namun mumpuni untuk komputer. Untuk saran, yang pertama sebaiknya GKUB menambahkan sistem penanganan air hujan khusus yang dapat mengurangi runoff. Kemudian GKUB ITB karena dia memiliki area yang belum mendapatkan pembayangan sehingga bisa ditambahkan vertical shading device atau penambahan panjang terhadap sisi horizontal shading device. Kemudian juga GKUB ITB dapat meningkatkan penghematan energinya dengan menggunakan utilitas yang dapat menghemat energi pemakaian, contohnya seperti penggunaan sensor cahaya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 31. Terima kasih.